Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baru bangun tidur ya teman-teman ya. Tidur sore. Langsung saja ya teman-teman ya. Berhubung ini ada request untuk dibikinkan video ya dari akunnya Avandi Pasaribu ya. Mas boleh request? Coba buat video penjelasan sensasi apa yang Mas rasakan saat makan pantangan pada saat belum sembuh. Terus makanan pantangan apa saja yang Mas hindari? Terus pada saat jam berapa Mas sering merasakan sensasi dan tidak merasakannya? Makasih Mas. Oke. Ini mungkin dari makanan pantangan ya. Pada saat saya program untuk ini apa ya, penyembuhan ya teman-teman ya. Nah, saya kan di video-video sebelumnya juga saya kan sudah bikin video sebenarnya seperti ini ya, makan makanan pantangan apa saja ya. Mungkin saya ulangi ya. Satu adalah makanan yang sifatnya bersantan ya, saya hindari ya, baik itu sayuran, gulai, terus jajan-jajanan pasar yang apa namanya ada santannya ya. Terus kedua, makanan-makanan yang mengandung bahan dasar pengembang dan ragi ya, contoh apa namanya roti ya, itu saya hindari ya teman-teman, saya hindari. Terus makanan-makanan yang sifatnya di bumbu itu ada ladanya ya, saya juga hindari ya teman-teman ya. Terus ada gorengan-gorengan ya, gorengan serta jajanan-jajanan lah, jajanan-jajanan yang digoreng-goreng itu ya, termasuk yang fried chicken itu saya hindari ya teman-teman. Terus minuman itu minuman-minuman bersoda, minuman kemasan, kopi, teh saya juga hindari ya. Terus apalagi buah-buahan itu ya yang sifatnya asam ya, apalagi durian ya, terus nangka, terus apa namanya petai, jengkol ya saya hindari juga. Terus coklat saya hindari juga. Terus jajanan-jajanan yang sifatnya gurih-gurih ya, keripik-keripikan, terus jajanan-jajanan yang gurih-gurih itulah ya teman-teman ya. Terus makanan-makanan yang sifatnya berbahan dasar tepung itu juga saya hindari ya teman-teman ya. Tapi ini tidak menjadi patokan juga buat teman-teman. Ini yang saya alami atau yang saya jalani ya teman-teman ya. Saya menghindari makanan itu pada proses penyembuhan ya. Kenapa saya hindari seperti itu ya? Karena saya juga apa namanya belum tahu ya mana ya pada saat saya kondisinya itu belum sembuh ya, makanan mana yang cocok buat saya dan makanan mana yang nggak cocok buat saya. Jadi pada saat itu ketika dokter memberikan list itu ya, mungkin ada yang kurang ya listnya ya nanti karena saya nggak bawa catatannya ya yang dari dokter. Jadi ini sudah saya sebutkan yang masih seingat saya ya teman-teman ya. Apa namanya karena dokter sudah ngasih list itu ya saya memang konsisten untuk hindari dulu. Karena apa? Karena saya belum tahu ya mana yang cocok buat saya dan mana yang nggak cocok buat saya. Ya, itu makanan-makanan yang saya hindari ya, makanan dan minuman yang saya hindari ya. Terus sensasi apa saja yang dirasakan ketika makan pantangan itu ya, pantangan yang saya jalani gitu ya teman-teman ya. Jadi begini ya teman-teman, pada saat saya itu mantang yang makanan-makanan tadi ya, itu kan apa namanya agak lama gitu ya, agak lama dan kondisi saya alhamdulillah sudah semakin membaik dan saya coba makan makanan yang apa namanya tadinya saya pantang. Contoh misalkan makanan-makanan yang bergoreng gitu ya. Terus coba beli jajan di luar, contoh misalkan bakso atau soto ya. Terus makan roti saya coba ya. Ternyata pada saat saya makan makanan itu ya teman-teman ya, masih ada reaksi atau efek. Reaksi yang dirasakan itu seperti apa? Yang pertama yang sering saya rasakan ketika saya itu makan pantangan itu adalah kembung, terus begah ya teman-teman ya. Jadi perut itu kembung, terus begah, terus badan itu rasanya ketika apa namanya mengalami kembung begah itu rasanya gimana sih ya? Bilang panas dingin ya enggak, tapi enggak enak gitu, badannya itu enggak enak. Nah kadang juga saya itu merasakan tenggorokannya itu ini lagi seperti apa namanya kumat lagi yang mengganjal gitu ya, di sini tenggorokan kering mengganjal gitu. Terus kadang juga sariawan ya teman-teman ya. Terus pada saat malam itu sering ini apa namanya kayak di tenggorokan ini kayak gatel gitu ya, kayak gatel terus ada batuk-batuk kering gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan itu. Yang pertama ketika saya makan makanan yang sebelumnya saya pantang ya, saya coba-coba makanan apa namanya beli di luar ya.
Itu seperti itu ya teman-teman ya yang saya rasakan gitu. Nah, tapi pada saat saya mencoba makan makanan pantangan itu yang dimasak di rumah, dimasak sendiri. Contoh misalkan, oke ini di luar ini nggak cocok dan efeknya menurut saya itu masih kerasa sekali. Nah, ketika dalam proses penyembuhan itu kan muncul sensasi yang tadinya sudah hilang itu kan kita cemas lagi. Jadi akhirnya ya saya apa namanya hindari lagi ya. Terus saya mencoba makanan itu lagi ketika sudah apa namanya sensasi-sensasi yang timbul karena makanan pantangan itu sudah hilang lagi. Saya nggak kapok, saya coba lagi tapi dengan masak di rumah ya. Contoh misalkan gorengan ya. Saya makan gorengan itu dengan minyak yang masih baru ya. Dan saya dulu waktu itu pakainya minyak jagung ya teman-teman. Memang agak mahal sih ya, tapi ya kenapa saya pilih minyak jagung ya karena itu bagus juga ya teman-teman ya. Jadi beda dengan minyak sawit ya. Nah itu menurut saya itu tidak begitu ngefek ya teman-teman ya. Walaupun pas awal pertama itu agak kerasa ya mungkin karena cemas juga gitu ya. Itu nggak begitu ngefek. Nah makanya dari situ itu saya sudah mulai mencoba yang namanya gorengan tapi dengan masak di rumah ya. Terus bakso juga sama seperti itu. Waktu jajan mencoba di luar gitu ya, mencoba di luar. Itu apa namanya? Langsung kembung, begah, pusing, matanya itu buram gitu ya, teman-teman ya. Ini nggak tahu faktor apa, tapi yang jelas pastinya dengan kondisi gangguan lambung saya yang belum sembuh dan kecemasan saya yang masih tinggi ya. Akhirnya saya itu apa namanya? Seperti ya sebenarnya bukan kapok ya, tapi oke lah ini berarti memang belum cocok gitu ya. Kenapa saya mencoba itu? Karena saya sudah merasa membaik gitu ya teman-teman ya pada saat proses penyembuhan dan waktu itu saya masih berobat jalan ke dokter gitu ya. Dan sebenarnya itu juga suruh jangan dulu, tapi ya biasalah sedikit bandel gitu ya teman-teman ya. Nah, terus saya akali lagi dengan bikin di rumah. Soto bikin di rumah dengan bumbu-bumbu yang memang saya tahu gitu. Oh ini jangan dulu nih yang ada ladanya gitu ya. Kunyitnya juga jangan kebanyakan gitu ya. Terus apa namanya kuah-kuahnya itu jangan terlalu berlemak gitu ya teman-teman ya. Dan ketika saya mencoba itu awal-awal memang sedikit kerasa. Tapi mencoba yang kedua kalinya nggak begitu kerasa ya teman-teman ya. Nah dari situlah saya memulai mencoba makan makanan yang tadinya saya pantang ya. Terus untuk apa namanya minuman ya, teh juga sama. Ketika minum teh itu perut kembung, terus begah gitu ya teman-teman ya. Perut kembung, begah, terus nggak enak ya. Sendawa itu kadang susah ya teman-teman. Tapi ketika apa namanya sudah saya bawa aktivitas ya biasanya saya buat jalan-jalan sama saya raba-raba terus ada saya gini-giniin itu sendawa itu udah enakan. Nah, tapi menurut saya itu belum cocok gitu ya. Dan kapan memulai saya itu mulai minum teh lagi ya? Saya tetap mencoba lagi ya, karena kondisinya juga sudah membaik lagi ya. Itu saya coba lagi dengan tehnya itu bening dan gulanya itu sedikit gitu ya, teman-teman, teh manis gitu ya. Dari situ ya, teman-teman, saya mulai apa namanya mulai belajar gitu ya, mulai belajar makan makanan yang tadinya saya pantang. Yang jelas efek yang saya rasakan ketika saya makan pantangan itu ya, pantangan yang saya jalani ya, yang pertama kerasa adalah di bagian perut. Perut kembung, begah, nggak enak, nggak nyaman, mau kentut susah, mau sendawa juga susah, terus dada itu rasanya jadi sakit kayak ada angin ketahan ya, celokit-celokit gitu ya. Terus tenggorokan juga di sini itu apa namanya rasanya itu kayak apa ya kalau bahasa Jawanya sih perahang ya seperti panas gitu ya dan kayak ada ganjel gitu ya terus sudah gitu mata itu penglihatannya itu apa namanya buram gitu ya kayak bayang apalagi kalau kena lampu ya kena lampu itu seperti silau sekali ya teman-teman ya nah itu yang pertama saya rasakan ya tapi ada juga ya yang bikin bingung ya teman-teman ketika saya mencoba makan makanan yang saya pantang itu ya itu muncul nggak di ini apa ya teman-teman ya nggak di hari itu gitu ya di hari berikutnya ya biasanya itu saya makan makanan yang sifatnya ada apa namanya pedas-pedas seladanya pedas-pedas selada dan yang bertepung gitu ya itu bisa sehari kemudian baru kerasa gitu ya kenapa saya bisa apa namanya tahu itu karena
Di hari pas saya makan itu saya baik-baik saja gitu ya. Dan di hari keduanya ya saya makan makanan yang aman-aman saja, biasa yang sudah apa namanya biasa saya makan gitu ya. Tapi kok ada sensasi. Nah saya pikir wah ini kenapa ya? Ini kenapa lagi? Waktu itu ya memang sedikit cemas ya, tapi saya amati lagi. Oh iya ini pasti efek yang kemarin gitu ya. Jadi munculnya sensasi ketika makan makanan yang kita pantang itu belum tentu hari itu juga ya, atau habis makan terus kerasa gitu, itu belum tentu juga ya teman-teman ya. Biasanya efek yang timbul dari makanan-makanan yang belum cocok apa namanya sehari setelahnya itu adalah efeknya itu biasanya itu perut mules ya, melilit, terus perut kaku, terus kerucuk-kerucuk, kadang itu diare ya, atau apa namanya BAB-nya cair gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya amati itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah terus untuk apalagi ini anxiety ya, anxiety itu muncul kapan dan jam berapa gitu ya. Anxiety-nya itu Mas sering merasakan sensasi anxiety dan merasakannya. Terus pada saat jam berapa Mas sering merasakan sensasi anxiety? Pada jam-jam sore tentunya ya. Yang sore itu menurut saya itu yang paling sering, hampir setiap hari ya. Tapi kalau sensasi-sensasi yang lain, contoh misalkan pusing, keliengan, itu memang kan setiap hari saya merasakan dan setiap saat badan goyang, terus pusing, terus keliengan, sempoyongan, badan lemes. Kalau jalan ngos-ngosan itu kan setiap hari saya rasakan. Tapi kalau kecemasan yang apa namanya kecemasan yang tinggi ini ya, itu sering terjadi di sore hari. Karena apa? Intensitas sensasi yang muncul di apa namanya sore hari itu bikin anxiety kita itu semakin tinggi. Itu yang saya rasakan seperti itu ya. Jadi sudah dimulai dari biasanya jam setengah lima ya, jam lima setengah enam sampai jam setengah tujuh, dan biasanya reda itu setelah isya gitu ya. Ya nggak pas jam apa namanya setengah 8 atau jam 8, tapi biasanya setelah isya itu udah mulai reda gitu ya, udah mulai reda, udah mulai tenang lagi, dan sensasi nggak muncul lagi ya, sampai dengan tidur gitu ya teman-teman ya. Dan biasanya ya ketika bangun tidur pun itu muncul lagi gitu ya. Pertama ya karena mungkin masih banyak yang dipikirkan tentang gangguan ini ya, ketika bangun tidur pun itu kadang masih kerasa gitu ya. Tapi pada saat tidur ya, pada saat tidur ketika kita tidur itu kita nggak kerasa, tapi bangun tidur itu kerasa lagi pas mau berdiri pusing ya, keliengan gitu ya, sempoyongan, mau ngapa-ngapain jadi males. Nah itu kerasa seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya ya untuk makan makanan pantangan ini ya ini bisa saja masing-masing orang itu berbeda, dan cara saya pada saat saya masih proses atau program penyembuhan ya, awalnya memang saya banyak mantang makanan karena saya tahu kondisi lambung saya itu sedang bermasalah ya teman-teman ya, bukan hanya kecemasan saja, tapi memang lambung saya itu sedang bermasalah. Jadinya ketika ada makan makanan yang saya makan yang itu sifatnya itu memicu asam lambung ya, bisa menyebabkan mungkin bereaksi gitu ya. Jadi saya itu pilih menghindari dulu karena saya belum tahu mana yang cocok buat saya dan mana yang nggak cocok buat saya. Dan setelah saya mulai merasa membaik ya, saya coba, dan ketika saya coba juga ya, saya beli di luar ini masih ada efeknya. Jadi saya cobanya diakalin lagi dengan apa? Dengan masak di rumah dengan bumbu-bumbu yang apa namanya kita tahu gitu ya teman-teman ya. Nah, dari situlah nanti teman-teman itu mulai tahu mana yang cocok buat saya dan mana yang nggak cocok buat saya. Gitu ya teman-teman ya. Kondisi ini bisa saja berbeda antara saya dan teman-teman. Saya share berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani dan pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk makanan-makanan yang saya makan pada saat proses program penyembuhan itu yang dibarengin dengan obat dari dokter ya, itu juga saya makan makanan yang sifatnya bukan dipantang semua, itu bukan ya. Tahu tetap makan saya, terus sayur-sayuran ya, ada buncis ya, terus ada bayam saya makan juga. Yang sering itu labu ya, labu atau ceper itu ya, labu siam itu saya sering sekali itu. Di sayur bening itu hampir setiap hari ya teman-teman. Tahu, ikan saya makan, ayam juga saya makan ya. Dan mungkin prosesnya saja ya, waktu
dalam program penyembuhan itu. Prosesnya saya sering masaknya itu kalau ikan ayam itu direbus atau dikukus ya. Ya kalau bisa dibilang itu ya hambar memang rasanya ya. Tapi ya karena saya sudah niat ya, saya jalani itu ya dengan ikhlas saja ya teman-teman ya. Jadi mungkin apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman itu sekarang itu sama dengan kondisi saya waktu itu ya. Kalau teman-teman itu masih banyak makan makanan yang kemungkinan itu memicu asam lambung yang tinggi dan itu belum cocok, itu memang bisa menyebabkan reaksi. Nah, kalau reaksi yang pertama saya itu muncul adalah ketika makan makanan yang nggak cocok, itu di area perut. Ya, yang jelas kadang kembung, kadang terasa panas, kadang terasa begah. Itu seperti itu. Nah, setelah itu kecemasan tinggi, pusing, mata buram, terus keliengan gitu ya. Keliengan intensitasnya tambah tinggi. Walaupun keliengan itu sebenarnya setiap hari saya rasakan pada saat itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu sharing saya untuk hari ini ya. Semoga nanti kedepannya saya juga bisa bikin video-video lagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini supaya tetap semangat ya. Insya Allah nanti teman-teman juga bisa sembuh dan ya, saya yakin bisa sembuh ya. Oke, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.